Selamat datang di One Shot UKM PPD. Uh, Sebelumnya di 2 episode sebelumnya kita udah bahas sampai soal nomor ke-20 kan. Sekarang kita lanjut dari soal nomor 21 ya. Nah, ini topiknya masih seputar pulmonologi. Nah, langsung aja ya. Uh, Soal nomor 21, seorang wanita 55 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan batuk berdahak kecoklatan sejak 1 minggu ini. Keluhan disertai nyeri dada dan demam. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan RR-nya 26, sesak, dan juga TEM-nya 38, dia demam. Didapatkan perkusi dengan suara pekak pada lapangan paru kanan, didapatkan juga suara rongki, dan juga didapatkan suara amforik. Pada pemeriksaan X-ray didapatkan kavitas dengan airflow level. Nah, gambaran airflow level ini sangat khas ya. Sangat khas pada apa? Sangat khas pada abses paru. Jadi jawabannya abses paru, diagnosa pasien adalah abses paru. Nah, pada pneumonia tentu ada trias-trias itu, batuk, sesak, demam. Juga ada bisa pneumonia ini diberikan penyebabnya misal karena hospital acquired atau community acquired. Tapi gambaran khasnya itu bisa juga pada X-ray yang dinampakkan bercak-bercak pada lapangan baru, terutama pada bagian bawah. Itu juga sering pada pneumonia, keluh-keluh seperti itu. Nah, pada kanker paru tentu ada gejala-gejala keganasan, misalnya berat badan menurun, malaise, tidak nafsu makan, dan lain-lain. Atau gejala-gejala metastasis, misalnya asites dan lain-lain juga. Itu mengarah ke kanker paru. Coraknya sama-sama redup pada kanker paru. Nah, jadi jawabannya abses paru ya. Ini gambar levelnya. Pada paru sebelah kanan ada kavitas. Sekarang soal nomor 22. Apakah diagnosis pada pasien ini? Laki-laki usia 70 tahun datang ke IGDRS dengan keluhan sesak sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan disertai batuk berdahak berwarna putih dan demam yang naik turun selama 2 minggu ini. Nafsu makan berkurang dan kadang keringat dingin. Tidak jumpai riwayat penggunaan OAT dan tidak merokok. Pada auskultasi didapatkan suara paru vesikular dengan suara tambahan rongki basal. Pada gambaran chest X-ray didapatkan perselubungan homogen pada paru kanan yang menutupi sudut costophrenikus. Nah, ini sudah khas banget ya. Jadi ini namanya meniscus sign. Meniscus sign itu ketika adanya cairan atau efusi pleura yang mengakibatkan ketampak pada chest X-ray sudut costophrenikus yang harusnya lancip jadi landai. Nah, tanda-tanda lain juga ya sebelum pada pasien ini ada seperti tanda-tanda tuberkulosis. Jadi bisa jadi efusi pleuranya akibat tuberkulosis. Nah, juga pada auskultasi yang khas adalah rongki basa-basal yang menunjukkan adanya cairan di bagian bawah, terbawah dari paru. Jadi jawabannya ini efusi pleura ya. Nah, ini meniscus sign. Tampak pada lapangan paru kanan itu costophrenikusnya sudah tertutup lagi. Ini memang sudah tidak ada sama sekali ya. Efusi pleuranya sudah masif. Lanjutnya, soal nomor 23, seorang anak 3 tahun batuk dan tersedak setelah diberi makan oleh ibunya. Setelah diberi makan, kemudian menjadi sesak dan didapatkan RR-nya 60 kali per menit dan HR-nya 120 kali per menit. Wow, udah sangat sesak ya. Pada auskultasi didapatkan suara vesikular yang menurun pada paru kanan dan dari chest X-ray didapatkan perselubungan homogen yang menyerupai gambaran segitiga. Nah, gambaran segitiga ini khas pada atelektasis ya. Tapi kan biasanya mungkin ada yang tahu juga, ada yang nggak tahu. Atelektasis itu kan biasanya terjadi karena kompresi. Tapi itu pada orang dewasa, kompresi pada tension pneumothoraks dan lain-lain yang menyebabkan kolaps sebagian dari parunya. Itu kan atelektasis pada orang dewasa. Nah, tapi pada atelektasis anak-anak ini dia karena aspirasi. Nah, aspirasi atau foreign body yang tertelan
air yang tertelan yang masuk ke saluran nafas, bisa ke bronkus, bronkiol, ke bronkiol terminal. Nah, akibatnya karena selain foreign body bisa juga mukus yang terlalu kental ya, kan anak-anak tidak dapat mengeluarkan mukus dengan sendirinya seperti orang dewasa. Jadi akibat blokade itu di sepanjang jalan nafas mengakibatkan adanya regi-regi yang alveolainya tidak mengembang. Nah, kan kita tahu bahwa bukan paru itu bisa mengembang kempis, tapi bukan sebagai satu kesatuan balon, melainkan ibaratnya ada banyak sekali, ada ribuan mungkin jutaan balon yang kembang yang mengakibatkan paru menjadi kembang. Nah, ketika ada alveoli sebagian yang tidak kembang, jadilah ada sebagian yang kolaps. Nah, ini menunjukkan gambaran yang akhirnya menunjukkan gambaran segitiga. Selain pada akibat aspirasi atau foreign body, ada juga atelektasis yang diakibatkan karena memang parunya belum sempat mengembang sama sekali dari lahir, neonatal atelektasis. Itu biasanya karena kekurangan surfaktan. Nah, ini jadi jawabannya atelektasis ya. Aspirasi pneumonia bisa, tapi ini lebih khas ke atelektasisnya karena suara parunya sudah menghilang dan juga dari X-ray-nya memang sudah kelihatan adanya satu bagian yang kolaps dari parunya. Ini adalah gambar-gambaran dari atelektasis. Ini gambar segitiga ya. Oh ya, atelektasis. Selanjutnya nomor 24. Apakah tata laksana yang tepat? Seorang pria 17 tahun datang ke IGD dan mengeluh sesak nafas. Sebelumnya pasien mengalami kecelakaan kendaraan bermotor 1 jam yang lalu. Dari pemeriksaan fisik didapatkan pergerakan paru kanannya itu tertinggal dan juga suara redup di seluruh lapangan paru kanan. Dari auskultasi didapatkan suara paru kanan yang menghilang dan dari chest X-ray dijumpai juga adanya persuluhan homogen yang menutupi hemitoraks sebelah kanan. Tekanan darah 110/80 normal, HR-nya 110 dan RR-nya 30. Tata laksana apa yang tepat? Nah, dari kasus ini terlihat dia lebih mengarah ke hematotoraks ya. Hematotoraks. Dari mana kita tahu dia hematotoraks? Pertama di sini kan dibilang dia terbentur. Jadi penyebabnya karena benturan di dada yang mengakibatkan sesak, onsetnya cepat. Oke. Lalu dari pemeriksaan fisik didapatkan suara paru yang menghilang. Suara paru yang menghilang ini tidak terlalu khas, bisa juga tension pneumotoraks dengan perkusi yang redup. Nah, tension kan perkusinya itu hipersonor, ini perkusinya meredup. Nah, dari auskultasinya juga dari penglihatan juga didapatkan paru kanan yang terlambat. Nah, dari chest X-ray-nya didapatkan juga perselubungan yang homogen, yang opak. Nah, pada tension kan tentu hiperlusen karena udaranya yang menumpuk dan pneumotoraks yang lain. Nah, karena itu karena itu tata laksananya adalah WSD karena sebisa mungkin darah yang tertumpuk di rongga pleura harus dikeluarkan, di rongga toraks harus dikeluarkan. Jadi jawabannya pemasangan water seal drainage. Kompresi jarum dikompresi itu untuk tension pneumotoraks ya. Jadi WSD, pemasangan WSD. Manajemen toraks. Ya, pemasangan WSD. Lanjut nomor 25. Pasien datang dengan keluhan sesak nafas, batuk, dan
sesak nafas, nyeri dada, dan batuk sejak 2 bulan terakhir. Diketahui pasien bekerja di galangan kapal, dan saat bekerja pasien tidak menggunakan APD. Apakah diagnosisnya? Nah, galangan kapal ini khas. Jadi kalau ada ditanya ke galangan kapal atau pabrik-pabrik bangunan, atau dia kuli bangunan, dia itu penyebabnya adalah karena asbestosis. Ini adalah penyakit akibat kerja ya, asbestosis. Nah, silikosis itu sendiri itu silika, jadi dia pasir-pasir silika, bisa bekerja di pabrik-pabrik kaca dan lain-lain. Untuk coal worker ini, tentu namanya kan coal, dia bekerja di tempat yang batu bara. Nah, tanda lain dari coal worker ini adalah black lung, parunya yang menghitam semua. Kalau bisinosis itu dia kerja di tempat-tempat yang berhubungan dengan kapas. Jadi dari pohon kapas diolah jadi kapas atau kapuk atau tilam, semuanya yang ada kaitannya dengan kapas, penyakit akibat kerjanya bisa terjadi bisinosis. Oke, kita lanjut ke soal nomor asbestosis. Ke soal nomor 26.